Hai Mbak Inta. Hai Mbak Jenis, kayaknya tadi masuk-masuk sudah sumringah aja nih Mbak. Ada apa kok Mbak Jenis hari ini ceria sekali? Iya dong, soalnya kemarin tuh ya aku sama ayang aku baru nonton drakor kayak sumpah seru banget nonton drakor bareng sama ayang tuh. Oh, nonton sama Ayang, berarti malam mingguan bersama Ayang ya Mbak? Bener banget. Nah, apa sih Mbak, kamu habis nonton apa kok seneng banget sama Ayang ini? Duh, nonton drakor ini loh. Ini sebenarnya drakornya udah lama, Mbak. Jadi dulu tuh ngetren banget. Drakor apa sih judulnya? World of the Couple Married kalau nggak salah. Yang main ini loh, Mbak, yang Han Soo-hee itu loh, yang cantik. Oh, tahu-tahu. Soalnya aku kemarin juga ngikuti awal-awal gitu loh, Mbak, waktu trending-trendingnya Bener. itu. Nah, aku pun juga lihat kan, kok bikin emosi jiwa dan Iya raga banget, kan, Mbak. Kayak bener banget, menguras Mbak. emosi sampai aku tuh pusing gitu loh melihatnya gitu. Greget banget nggak sih? Greget banget parah. Kok bisa ya, Mbak ya? Ada orang-orang yang nggak setia kayak gitu sama pasangannya. Iya, aku sama ayang aku ya, kayak kita nonton bareng kayak di TV terus kayak bareng-bareng greget gitu kayak, seru banget. Kayak nggak kepikiran kok bisa manusia yang lebih tinggi derajatnya ya daripada hewan-hewan dan lain-lain, kok bisa sampai nggak setia kayak gitu ya. Iya bener banget, padahal manusia itu sudah diberikan akal budi loh Mbak sama Bener Tuhan banget. yang lebih tinggi daripada hewan, tapi kelakuannya itu malah lebih rendah daripada hewan loh. Iya. Nah Mbak, tahu nggak sih ada loh film yang kayak gitu yang tentang hewan, tahu nggak judulnya Hachiko? Hachiko, kayak pernah denger itu anjing yang dari Jepang itu nggak sih? Iya bener banget, jadi ceritanya itu ada tuan dan anjing gitu. Nah tuannya itu suatu hari itu pergi ke stasiun untuk berpergian. Nah karena si anjing ini nggak diajak, dia itu mau ikut Mbak ke stasiun gitu. Nah tapi ternyata setelah ditunggu, tuannya ini nggak kunjung balik. Astaga. Dan ternyata tuanya ini sudah meninggal. Nah, tapi anjingnya itu setia banget Mbak nungguin di stasiun sampai tua dan meninggal loh. Berarti anjingnya tuh kayak tetap di stasiun terus gitu ya setiap Iya, hari ya? menunggu tuanya untuk kembali padahal tuanya itu udah meninggal. Berarti setia banget ya teman-teman di rumah ya. Seekor anjing itu setia banget sama tuannya kayak gitu. Ngomong-ngomong soal kesetiaan ya, kayaknya mirip banget nih sama topik firman Tuhan kita hari ini tentang kesetiaan. Iya nggak Mbak Intan? Mantap, benar banget. Udah kita singgung ya Mbak ya hari ini itu tentang Udah kesetiaan. kita spill nih tentang kesetiaan. Jadi teman-teman di rumah pasti penasaran kan kayak kehidupan kesetiaan di bidang percintaan, keluarga, bahkan pertemanan pun. Bener, dan juga kita pengen tahu nggak sih Mbak gimana sih setia dalam pandangan Alkitab kayak Bener gitu. banget. Nah ya sudah Mbak, daripada kita berlama-lama ya, mari kita ajak teman-teman kita untuk bernyanyi dan memuji Tuhan sambil kita bernyanyi denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nah, tadi teman-teman di rumah kita udah nyanyi buat memuji Tuhan. Kita udah menyambut Tuhan dengan nyanyian ya, Mbak ya. Sekarang
Waktunya kita untuk menyambut Tuhan dengan berdoa. Yuk teman-teman, kita lipat tangan kita pejamkan mata, tentunya kita juga siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan, karena Engkau memberkati kami walaupun ibadah kami berjalan secara online. Ya Tuhan, kiranya berkatilah kami, berkatilah agar terang dan Roh Kudus-Mu ada bersama kami pada hari ini untuk dapat menyerap dan dapat memahami setiap firman yang telah disampaikan atau yang akan disampaikan oleh pembawa firman nantinya. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami. Amin. Amin. Mbak, kita kan tadi kan sudah memuji Tuhan, terus sudah menyinggung tentang kesetiaan, Benar. dan juga sudah berdoa. Nah, gimana sih kalau lebih baik kita cepet-cepet gitu ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Soalnya iya. kan kayak kesetiaan tuh bisa menarik perhatian teman-teman remaja yang Iya. ada di rumah, karena kan bisa diaplikasikan Sehari-hari. setia kepada Tuhan, setia kepada teman, maupun setia kepada mungkin keluarganya dan lain Benar sebagainya. Nah, maka dari itu Mbak Intan mau mengundang teman-teman remaja semua yang ada di rumah ini untuk mempersiapkan Alkitabnya ataupun Alkitabnya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa hati dan pikirannya juga disiapkan. Benar banget. Nah, maka dari itu kita mau mengangkat satu buah pujian berjudul Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
perbuatanmu di hidupku. Nah, sudah saatnya nih teman-teman remaja yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira pelayan hari ini siapa ya? Langsung Siapa aja nih? deh. Kita undang aja ya Mbak ya Langsung untuk aja, bersama-sama dengan kita. Budian Palupi, monggo bisa bersama dengan kita di sini. Ya, anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dalam ibadah pada hari Minggu ini. Untuk anak-anakku sekalian, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan perkenankan kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hati kami masing-masing, terlebih Tuhan urapi pelayan firman-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan bukan atas kehendak kami sendiri, tetapi semua itu adalah kehendak dari Tuhan. Inilah doa seruan kami yang bersama-sama kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, tema pada hari ini adalah tentang kesetiaan. Karena itu, masing-masing anak-anak silahkan membuka dari kitab dari Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Intan dan Mbak Jenis. Ya, dibuka dulu Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan 48. Maaf, 48. Ya. Tentang kewaspadaan. Silahkan Mbak Intan dan Mbak Jenis. Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah yang pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tak tahu kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan,
daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Iya, amin. Terima kasih Mbak Intan, terima kasih Mbak Jenis. Anak-anakku sekalian, ini merupakan firman yang begitu luar biasa dari Tuhan. Kita diharapkan untuk selalu setia. Setia terhadap apa? Setia terhadap diri kita sendiri. Setia terhadap apa yang sudah difirmankan Tuhan. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita benar-benar sudah siap. Anak-anakku sekalian, tadi Mbak Intan sudah sedikit bercerita tentang kisah setianya anjing kepada majikannya, kepada tuannya. Mungkin dari kalian semua ada yang belum mengenal apa itu si anjing yang bernama Hachiko. Nah, anjing ini benar, dia itu diadopsi oleh seorang profesor pada tahun 1920. Ya, nama profesornya adalah Hidesburo Uno. Nah, dia ini kesepian sehingga butuh teman. Dan dia ingin punya yang namanya anjing. Anjingnya diberi nama Hachiko. Nah, setiap kali profesor itu berangkat kerja, anjingnya ikut mengantarkan ke stasiun. Saat profesor sudah mau pulang, si anjing ini dengan setia menunggu kedatangan profesor. Begitu terus setiap harinya. Nah, tanpa disadari, pada suatu saat ketika si profesor tadi mengajar, ternyata dia kena stroke dan dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong. Akhirnya meninggal dunia tanpa diketahui oleh si anjingnya ini. Nah, si anjing yang merasa setiap hari dia itu menunggu kedatangan si profesor, maka dia punya harapan. Punya harapan suatu saat profesor itu akan datang menyambut kedatangannya itu dengan begitu sukacitanya, senang sekali. Pasti anak-anak akan tahu. Kalau anjing lama enggak ketemu tuannya, waduh, jangankan anjing, singa pun kalau enggak ketemu sama, meskipun dia jadi istilahnya apa ya, binatang yang ganas, binatang yang menyeramkan, tetapi dia bisa manut, bisa lulut dengan tuannya. Nah, sama dengan Hachiko ini ya gitu, menunggu. Dan adik-adik tahu, anak-anak semua tahu, berapa lama si anjing tadi ini menunggu tuannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa 10 tahun itu waktu yang sangat lama. Si anjing ini dengan setia menanti tuannya di stasiun. Bisa dibayangkan, pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Bosan sekali. Nah, lain dengan si anjing tadi ini, Hachiko ini, dia tidak pernah merasa lelah, dia tidak pernah merasa bosan menunggu tuannya. Dia tidak pernah. Karena apa? Dia punya rasa setia. Dia tidak memikirkan, wes nanti datanya jam berapa, enggak tahu, dia enggak berpikir apa-apa. Yang dia pikirkan itu hanyalah kapankah si profesor itu datang. Sampai 10 tahun. Jadi sampai akhirnya padahal si anjing ini, banyak orang yang sering lewat stasiun gitu, dia tahu ada anjing ini, diadopsi, diambil, dipelihara di rumahnya. Tetapi karena rasa kangennya Hachiko ini ke tuannya, ucul, ya istilahnya ucul, istilah lari dia dari rumah majikannya yang baru. Dia lari, dia cari jalan bagaimana supaya dia bisa sampai ke stasiun lagi menunggu tuannya datang.
Dan tidak 1-2 orang yang mengadopsi Hachiko ini, banyak. Tetapi selalu dia punya cara untuk lari, untuk pergi ke stasiun menunggu profesornya tadi itu. Nah, dia merasa bahwa kalau dia nanti menunggu di sini, maka majikannya akan datang. Ya, itu setianya Hachiko kepada tuannya. Anak-anakku sekalian, apakah kalian mengetahui apa yang namanya setia itu? Apakah ada yang tahu? Coba diingat-ingat. Apa ya setia itu ya? Kita sering mengucapkan setia, kita sering mendengar kesetiaan. Tetapi pada dasarnya apa itu setia? Ya, setia itu adalah berpegang teguh terhadap janji. Berpegang teguh terhadap janji. Bisa dikatakan setia itu adalah patuh. Patuh itu manut. Manut itu taat. Bagaimanapun berat situasinya, bagaimanapun berat tugas yang diberikan kepada kita, kalau kita sudah berjanji, kalau kita sudah diserai, maka kita harus melaksanakannya. Itu namanya setia. Jadi hal ini tidak mudah. Hal ini sangat-sangat sulit. Butuh yang namanya perjuangan. Butuh yang namanya keikhlasan. Butuh yang namanya kesediaan hati untuk melakukan sesuatu. Betapa kendalanya banyak sekali anak-anakku untuk kita melakukan bisa setia. Luar biasa si Hachiko anjing tadi itu. Luar biasa. Begitu setianya, padahal sebenarnya kalau dia mau hidup enak-enak aja. Tapi apa yang dirasakannya itu dia merasa bahwa dia punya tanggung jawab untuk selalu menunggu tuannya pulang. Karena itu meskipun diambil orang banyak, dia tidak tidak nyaman, tidak enjoy, maka dia selalu lari untuk mencari tuannya, kembali ke stasiun. Sampai pada akhirnya dibuatkan yang namanya patung anjing Hachiko itu, simbol kesetiaan. Nah, seperti Hachiko, meskipun banyak yang mengadopsi, tetapi dia pasti punya cara untuk menyelesaikan tugasnya. Dia pasti punya cara untuk bisa ketemu dengan tuannya itu. Sama seperti kita, anak-anak. Sama seperti kita. Kita pasti juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kesetiaan kita diuji oleh Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita dengan setia menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Kita sekarang menunggu. Kalau kalian nanti saat sudah sidi, kalian mempunyai hak untuk menerima perjamuan dari Tuhan. Undangan perjamuan makan bersama dengan Tuhan. Maka kalian akan merasakan makan roti dan minum anggur. Di situ pendeta pasti akan ngomong, dan akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, rasanya ngeredek, semriwing kalau kita dengar seperti itu. Karena apa? Pasti Tuhan akan datang yang kedua. Dan apakah kita sudah siap untuk menerima kedatangan Tuhan ini? Nah, itu yang diuji. Seperti bacaan yang sudah dibacakan kedua kakak kita tadi. Hamba Tuhan adalah orang yang dipercaya untuk membawa kunci kerajaan surga. Ya. Jadi kalau diikuti kisahnya, hamba-hamba itu diuji menunggu majikannya pulang dari perkawinan. Ya, kalau hambanya itu setia,
Dia tidak akan memikirkan berapa lama saya harus menunggu Tuhan saya datang. Dan tidak ada yang tahu kapan Tuhan kita akan datang. Seperti pencuri tadi, pencuri aku nggak kata nyolong di omahmu loh ya. Pasti kamu siap-siap kunci pintu, gembok sembarang akan kita waspada. Gak usah ngomong hari ini. Deloken ya titenono ya, seminggu ini pasti ada orang yang akan bongkar rumahmu, akan mencuri barang-barangmu. Dikasih tahu seperti itu pasti kita akan waspada. Itu kalau diberitahu. Nah, sedangkan Tuhan kita tidak memberitahu kapan beliaunya datang. Karena tidak tahu datangnya kapan, maka kita sebagai hamba harus selalu waspada. Harus selalu siap. Kapanpun Tuhan kita datang mengetuk pintu, kita sebagai hamba akan segera membuka. Nah, bisa dibayangkan kalau kalian pulang dari mana gitu ya. Dari mana pulangnya malam? Oh, habis tor dari Bali. Biasanya gitu kan kita pulangnya para esok ya. Mau subuh-subuhan itu kita pulang. Dalam kondisi capek, gak karu-karuan haus. Gerbang pintu masih belum dibuka kan, otomatis kita akan ketok-ketok. Pak, Ma, bukain pintu Papa. Karena terlelap tidur, orang tua kita nggak sadar, nggak dengar kalau ada yang mengetuk pintu. Wes, kita nunggu lama pasti akan mengomel. Pasti gitu. Tetapi kalau saat kita capek, kita pulang, dipikirkan, oh nanti pasti akan ada yang menjemput. Itu senang, sukacita. Ketok pintu 2 kali aja langsung dibukakan. Anakku, kamu sudah selamat, puji Tuhan. Loh, betapa senangnya kalau kita datang kemudian kita disambut dengan sukacita. Waduh, luar biasa. Itulah yang akan nanti dirasakan oleh Tuhan. Bagaimana di dalam perjalanan hidup kita dituntut untuk selalu setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Sehingga pada saatnya Tuhan datang, kita sudah siap. Nah, anak-anakku sekalian, meskipun sangat berat, kita harus selalu berusaha. Tuhan pasti beri kekuatan. Kita harus setia menunggu kedatangan Tuhan. Dan kalau kita setia, maka kita akan selalu ikut bersama di mana Tuhan berada. Kita akan enak, kita akan diberi sukacita oleh Tuhan di kerajaan surga. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus tetap setia sebagai hamba yang seperti di bacaan tadi, yang setia menunggu kedatangan Tuhannya. Dan kita juga harus setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi anak-anakku, kiranya selalu berdoa setiap hari, meminta pertolongan kepada Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat, seperti doa Bapa kami. Kalau kalian capek, kalian tidak bisa doa, doalah Bapa kami. Maka doa Bapa kami itu doa yang bisa melingkupi semuanya, segala hal. Jadi mintalah pertolongan kepada Tuhan agar kalian semua selalu setia. Kalau kita setia, kita akan menerima hadiah dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan, kunci kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan saat teduh pribadi dan kita akan berdoa. Tuhan sesembahan kami, Tuhan yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman yang begitu indah bagi kami semua. Tuhan ajarkan kami untuk dapat selalu setia kepadamu. Berikanlah kami kekuatan agar dapat menjalankan tugas kewajiban kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Biarkanlah hati kami Engkau beri kesetiaan agar selalu menjadi anak-anak terang-Mu. Sebentar kami juga akan undur dari ibadah ini.
Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan pada saat ini dapat menjadi pegangan kami, di dalam kami berkelompok, di dalam kami bersekolah, sehingga kami dapat dikatakan sebagai anak-anak terang-Mu. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kami serahkan Bapak Intan lagi. Terima kasih Ibu atas firman-Nya. Terima kasih Bu atas firman-Nya pada pagi hari ini. Semoga firman yang tadi sudah disampaikan sama Bu Dian Palupi bisa diaplikasikan teman-teman Benar remaja yang banget. ada di rumah supaya dapat lebih setia kepada Tuhan ataupun kepada sesamanya. Oke, tapi sebelum kita lanjut nih ya, kita lanjut untuk memuji Tuhan. Sekarang kita yuk teman-teman di rumah kita bangkit umat manusia memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Teman-teman remaja bisa duduk kembali ya. Nah, kan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Mbak Jenis. Nah, Benar banget. sudah sewaktunya enggak sih Mbak kalau kita juga mengucap syukur atas Nah, segala yang sudah diberikan oleh Tuhan selama Iya. seminggu ini. Maka dari itu kita akan mengundang teman-teman remaja yang ada di rumah untuk memberikan sedikit persembahan berkat dari Tuhan sambil kita memuji bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihan Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, pastilah Yesus jadi milikmu. Nah, teman-teman di rumah, tadi kan kita udah memuji Tuhan, udah mengumpulkan persembahan. Sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat ya Mbak ya. Ya, maka Mungkin dari di- itu kita mau mengundang Bu Dian Palupi lagi untuk bersama-sama dengan kita nih. Monggo Ibu. Baik. Jadi doa syafaatnya sudah dibagi ya antara Mbak Intan dan juga Mbak Jenis. Nanti Bu Dian Palupi menutup dan doa berkat. Baik. Yuk teman-teman di rumah kita siapkan hati kita lipat tangan kita dan kita pejamkan mata untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Engkau telah memberkati kami, Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau berkati negara kami, berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Menteri dan Ibu-Ibu Menteri serta jajarannya. Berkatilah pula untuk masyarakatnya ya Tuhan, terutama kami, agar kami tetap merasa nyaman dan ada dalam perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua tercinta kami. Berkatilah Papa, berkatilah Mama, berkatilah pula kakek nenek, dan berkatilah dengan seluruh anggota besar keluarga kami. Berkatilah agar kedua orang tua kami dapat selalu sehat dan dapat membimbing kami hingga akhir. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, walaupun sekolah kami berjalan secara daring, ada yang berjalan secara offline, Tuhan tolong berkatilah kami, berkatilah para guru, berkatilah kami yang bersekolah ya Tuhan, kiranya agar ilmu yang telah disampaikan oleh para guru dapat kami terima dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan.
Engkau memberkati perkembangan Melanjutkan doa dari teman kami ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Sukun tercinta kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah gereja kami ini, berkatilah dari pendeta, majelis hingga jemaatnya kami Tuhan, supaya gereja kami ini dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk segala aktivitas dan kegiatan yang telah dirancangkan selama 1 tahun ke depan ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati sehingga apa yang diinginkan oleh Tuhan juga dapat menyenangkan bagi Tuhan sendiri ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan mungkin dari teman-teman remaja semua yang ada di sini. Tuhan, kami tahu bahwa setiap orang masih memiliki masalah masing-masing ya Tuhan. Akan tetapi kami juga punya Tuhan Yesus yang hebat, yang maha pendengar dan dapat memberikan segala hal jalan keluar supaya kami dapat menyelesaikan masalah ini dengan kuasa dan tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan obat dan makanan, juga berikan kesabaran buat orang tua mungkin yang merawat teman-teman kami ini supaya kami ini dapat segera sembuh dan dapat berkumpul dan juga dapat beribadah bersama dengan teman-teman kami. Tuhan Allah Bapa kami, itulah seru dan doa kami. Kami meyakini bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengabulkan doa-doa permohonan kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dian. Wah, nggak kerasa Mbak Iya. sudah di penghujung ibadah kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah PTM 100% ataupun hybrid, Mbak Intan sama Nis berpesan untuk selalu jaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan juga jaga jarak ya. Walaupun Omikron ini kayaknya sudah jarang terdengar Mbak Jenis, tapi tetap harus jaga prokes kesehatan ya. aja. Iya benar. Nah, dan jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah remaja melalui YouTube dan juga tetap semangat. Mungkin teman-teman remaja yang sedang menjalani pekan UTS juga. Iya, bentar lagi UTS ya. Iya, nah itu juga semoga diberikan kelancaran supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, maka dari itu kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
Nah, Mbak Jenny, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih buat teman-teman remaja semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.